ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keamanan, yang telah memberikan kita kebahagiaan, yang telah menebarkan rahmatnya di alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya dalam kajian makna kehidupan, memaknai kehidupan. Banyak orang berkata, kenapa kita takut dengan virus? Kenapa kita takut dengan corona? Jamaah yang dirahmati Allah, menurut saya pendapat seperti ini tidak salah, cuman kurang bijak. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke lembah kebinasaan akibat ulah dirimu sendiri. Menurut ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindari musibah, untuk menghindari bahaya, untuk menghindari sesuatu yang dapat kita celaka. Jadi, menghindari musibah, menghindari bahaya, itu adalah hukumnya wajib. Itu sebabnya kalau kita sakit, kita disuruh berobat supaya kita cepat sembuh. Ternyata belum sembuh lagi, kita berobat lagi supaya badan kita sehat dan segar bugar. Kita diperintahkan juga oleh Allah supaya memakan makanan yang bagus, memakan makanan yang bergizi, memakan makanan yang baik. Supaya apa? Badan kita sehat. Jadi menjaga kesehatan, memelihara tubuh, itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memelihara apa yang telah Allah berikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita dalam kondisi seperti ini, COVID-19 mewabah, apalagi di daerah kami, itu merupakan zona merah yang harus mau. Kita harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita tetap memaksakan diri, kita pergi ke masjid, beribadah, di sana kita ada kerumunan, sedangkan oleh pemerintah kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan, karena masjid adalah salah satu tempat yang syarat dengan kerumunan. Ada orang berkata begini, kalau ajal belum sampai, nggak akan mati lah. Kita tidak akan mati kalau ajal belum sampai. Betul, jamaah yang dirahmati Allah. Ada analogi begini. Dalam situasi kondisi seperti ini, kalau kita tidak mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sama kita duduk atau berdiri di atas rel. Apa artinya? Satu saat kereta akan datang. Apa artinya? Itu artinya menghadang kematian, menantang musibah, menantang bahaya. Dan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Oke lah, kalau kita terterjang
kereta, mungkin kita saja yang mati. Tapi kalau kita kena wabah COVID ini, apa yang terjadi? Kita celaka, orang lain di sekitar kita juga kena, masyarakat juga kena. Padahal kita dianjurkan oleh agama. Kata Allah dalam sebagian ayat, Allah berfirman, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasu jami'an." Siapa yang memelihara kehidupan manusia, siapa yang memelihara kehidupan nyawa satu manusia, berarti dia telah menghidupkan manusia yang banyak. Allah berfirman demikian. Artinya apa? Kalau kita memelihara diri, kita taat, mentaati aturan-aturan yang ditetapkan, menyelamatkan diri kita, juga menyelamatkan orang lain. Tentu itu Al-Quran mengatakan demikian. Ada orang lagi berkata, kalau ajal belum sampai, nggak mungkinlah kita mati. Yang menyebabkan kita mati itu ajal. Benar, itu tidak salah. Karena Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal sudah datang, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Benar, yang menyebabkan kita mati itu ajal kita sampai. Tapi perlu dipahami, ajal sampai itu ada sebab. Karena Allah mengemas alam ini, menciptakan alam ini plus sistemnya. Apa tuh sistem? Aturan main. Hukum sunnatullah, kalau dalam bahasa Arabnya itu sunnatullah, sistemnya. Sebab akibat. Benar, ajal yang menyebabkan kita mati. Tapi datangnya ajal, di balik ajal itu ada sebab-sebab. Ada orang berkata, ada orang meninggal, Bapak Anu meninggal. Ada orang bertanya, kenapa dia meninggal? Oh, dia sakit sudah lama. Kenapa Bapak Anu meninggal? Dia tenggelam. Kenapa orang itu meninggal? Dia terbakar. Kenapa orang itu meninggal? Kena reruntuhan. Kenapa orang itu meninggal? Karena dia sakit yang lama. Sakit, tenggelam, terbakar. Itu adalah sebab yang mengantarkan orang kepada kematian. Dan menghindari sebab yang membawa kepada kecelakaan, itu hukumnya wajib dihindari. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, berarti kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang banyak. Jadi kematian itu datang, ada sebab-sebab yang menghampirinya. Maka hindarilah sebab itu, karena menghindari sebab kecelakaan adalah hukumnya wajib. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tetap beristiqomah. Kita beribadah di rumah untuk sementara. Kita pakai masker, cuci tangan. Kalau kita keluar rumah, kita jaga jarak, jauhi kerumunan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyelamatkan banyak orang, dan kita selamat, keluarga kita selamat. Mudah-mudahan manfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.